Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Sinta. Kali ini kita akan belajar tentang sinonim dan antonim. Sebelum masuk ke materi, kira-kira kenapa ya kita perlu mempelajari sinonim dan antonim? Tujuan kita mempelajari sinonim dan antonim di usia dini, yaitu agar kita dapat mengidentifikasi makna dari sinonim dan antonim, mengidentifikasi kata yang termasuk sinonim dan antonim, dan menggunakan sinonim dan antonim pada sebuah kalimat. Nah, belajar kita kali ini akan ditemani oleh Rina dan Dian. Ketika jam istirahat berbunyi, Dian sedang membaca buku di taman dan Rina menghampirinya. Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilahkan istirahat. Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Halo Dian. Halo Rina. Kamu sedang membaca apa, Dian? Mengapa sendirian di sini? Ini, aku sedang membaca ulang materi sinonim dan antonim. Oh iya, aku baru ingat, besok kita ada ulangan pada materi itu ya? Iya, betul Rin. Besok kita ada ulangan materi ini, maka dari itu aku belajar lagi. Aku sedikit lupa, apa itu sinonim dan antonim? Dian, bolehkah aku belajar bersamamu? Tentu saja, ayo kita belajar bersama. Sinonim dan antonim. Sekarang, coba perhatikan kalimat ini. Kalimat pertama, Dinda pergi ke pasar membeli sayur berupa kubis dan kangkung dan bayam dan membeli ayam goreng. Kalimat kedua, Dian adalah anak yang rajin, sedangkan Roni adalah anak yang rajin. Bukankah kedua kalimat ini terasa aneh? Mari kita baca sekali lagi. Kalimat pertama, Dinda pergi ke pasar membeli sayur berupa kubis dan kangkung dan bayam dan membeli ayam goreng. Kalimat kedua, Dian adalah anak yang rajin, sedangkan Roni adalah anak yang rajin. Kira-kira apa ya yang membuat kedua kalimat itu terasa aneh? Yuk kita bahas satu-satu ya. Kita bahas dari kalimat pertama. Dinda pergi ke pasar membeli sayur berupa kubis dan kangkung dan bayam dan membeli ayam goreng. Pada kalimat pertama ini terdapat kata dan yang diulang berkali-kali.
Hal ini membuat pengulangan kata dalam satu kalimat yang lebih dari dua dan membuat kalimat ini menjadi kurang variatif. Oleh karenanya, kita memerlukan kata yang artinya sama atau setara dengan kata dan, sehingga kalimat ini tidak berubah maknanya. Kata yang memiliki arti sama atau setara ini disebut sinonim atau persamaan kata. Sekarang kita perhatikan kalimat yang kedua. Dian adalah anak yang rajin, sedangkan Roni adalah anak yang rajin. Dari kalimat kedua ini, apa ya yang aneh? Kalimat kedua ini memiliki konjungsi berlawanan atau bertentangan. Sehingga kalimat ini seharusnya memiliki dua objek atau keterangan yang berlawanan. Oleh karenanya, kita memerlukan kata yang berlawanan dengan kata rajin, yaitu malas. Perlawanan dari sebuah kata ini disebut dengan antonim. Nah, dari kedua contoh kalimat ini, maka dari itu kita perlu mempelajari sinonim dan antonim. Yang pertama, kita akan belajar tentang sinonim. Apa itu sinonim? Sinonim adalah kata dengan makna yang mirip atau sama. Misalnya, cerdas memiliki sinonim pintar. Contoh yang lainnya yaitu indah sinonimnya cantik dan elok. Cerdas sinonimnya pintar dan pandai. Kemudian ada cepat sinonimnya kilat dan gesit. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke antonim. Antonim adalah kata dengan makna yang berlawanan. Misalnya, besar antonimnya kecil. Contoh yang lain, besar antonimnya kecil. Rajin antonimnya malas. Dan tinggi antonimnya rendah. Oh, jadi begitu ya Dian. Oke, sekarang aku mulai paham nih. Coba ya aku ulangi. Pada intinya, sinonim itu adalah persamaan kata atau kata yang memiliki arti atau makna yang sama. Sedangkan antonim adalah perlawanan kata, di mana kedua kata memiliki arti yang berlawanan atau bertentangan. Betul kan Dian? Wah, hebat sekali Rina. Kamu sudah paham ya dengan materi ini? Iya nih Dian, aku jadi paham karena belajar bersama kamu. Terima kasih ya. Sama-sama Rina. Semoga di ulangan besok kita mendapatkan nilai yang bagus ya. Amin. Perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Dian, sudah bel nih. Yuk kita kembali ke kelas. Yuk.
Nah, teman-teman, setelah menyimak cerita dari Dian dan Rina yang sedang belajar tentang sinonim dan antonim untuk ulangannya besok, kalian sudah paham belum apa itu sinonim dan antonim? Semoga setelah menyimak cerita dari Dian dan Rina, kalian bisa lebih paham tentang sinonim dan antonim ya. Kalau begitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!